Ya pemirsa, jumpa lagi pagi ini dalam Headline Pagi bersama saya Roni Meranda. Pagi ini kita akan membahas mengenai kabar yang beredar. Apa benar Pertalite akan dihapuskan karena tidak ramah lingkungan? Untuk mengetahui lebih jelasnya, bersama kita sudah bergabung Sales Branch Manager Rayon 5 Kaltimut PT Pertamina, Bapak Asri Ramadan Tambunan. Selamat pagi, Pak Asri. Pagi Pak Rani. Wah, ini masih muda sekali Pak ya. Saya tahunya Bapak atau abang aja kali. Ya, boleh. Apa aja Pak Rani, silahkan. Baik, Bang, mungkin kita langsung kepada pokok persoalan ini. Boleh. Di tahun 2020 sempat beredar bahwa BBM jenis Pertalite akan dihapuskan. Nah, Oke. kemudian belakangan ini kembali merebak isu itu. Mungkin bisa dijelaskan, Bang Asri, apa benar Berita itu berita gimana gitu ya? Boleh. Mungkin sedikit saya jelaskan ya terkait isu yang beredar itu sudah pasti tidak benar gitu ya. Sudah pasti tidak benar. Karena sampai saat ini kita masih tetap menyalurkan BBM jenis Pertalite itu sendiri gitu ya. Apalagi isu yang beredar katanya nggak ramah lingkungan. Padahal dari kita itu ada sebuah program lah kayak gitu ya, program Langit Biru, di mana yang dipromosikan itu adalah Pertalite gitu. Tentunya ya ramah lingkungan. Seperti itu mungkin Pak Ron ya. Oh, baik. Mungkin untuk tingkat konsumsi masyarakat BBM jenis Pertalite di Kaltara ini gimana Pak Asri? Apakah cukup tinggi? Kalau untuk konsumsi Pertalite di Kaltara ya, kalau untuk di Kaltara ya cukup tinggi, berkisar sampai kurang lebih 5.000-an KL per bulan gitulah. Untuk ya sampai dengan 5.000 KL per bulan total keseluruhan untuk konsumsi Pertalite itu tadi. Jadi ya masih sangat besar sih peminatnya Pertalite ini, terkhusus untuk Kaltara gitu ya. Ya kalau yang lebih khususnya lagi mungkin di Tarakan ini yang paling gede untuk yang paling besar di yang paling gede untuk Kaltara untuk konsumsi. Terus tinggi mana penggunaan BBM sendiri di Kaltara ini? Di Pertalite, Pertamax atau solar? Kalau untuk kita kan ada gasoil dan gasoline ya. Kalau misalnya konsumsi Pertalite dengan solar itu tentunya tidak bisa dibandingkan kan gitu ya. Kalau misalnya Pertalite dengan Pertamax itu bisa gitu. Tapi kalau ditanya tinggi mana? Tinggi Pertalite gitu. Iya, masih tinggi Pertalite. Pertalite itu mungkin sampai di angka 93 atau 94% gitu masih di Pertalite total ya. Kalau Pertamax sendiri untuk jatah per bulan di Kaltara ini berapa banyak sih Pak? Kalau untuk jatah atau mungkin kuota orang sering menyebutkan, karena ini BBM NPSO tidak ada, jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan seperti itu untuk BBM NPSO ini sendiri gitu. Jadi ya berapa yang dibutuhin kita salurin seperti itu. Nah, untuk masyarakat yang mengkonsumsi, apakah juga ada maksudnya ada pembagian, misalnya untuk Pertalite itu untuk masyarakat yang gimana, Pertamax itu masyarakat untuk ada klasifikasi seperti itu enggak Bang? Oh tidak, kalau untuk BBM NPSO tidak ada klasifikasi seperti jadi itu. Bebas ya? Jadi bebas mau di ya gitu. Mungkin ya ininya garis besarnya ya disesuaikan dengan jenis kendaraannya lah kayak gitu kan, sama ya motor gitu kan. Kalau misalnya untuk kendaraan-kendaraan seperti yang di speedboat lah banyak di sini itu yang isinya tidak di SPBU seperti itulah gitu. Ada stasiun khususnya yang lain. Baik, Bang, kita kembali ke isu tadi, wacana tadi. Nah, media sendiri pernah memberitakan bahwa penggantian BBM itu, penghapusan BBM jenis Pertalite itu pernah dilontarkan sendiri oleh Direktur Pertamina Pusat, Ibu Niki Widiawati, dalam rapat dengan pendapat Komisi 7 DPR pada tanggal 31 Agustus lalu. Nah, apakah memang dari pemberitaan itu yang salah persepsi atau gimana Bang? Mungkin ada penjelasan terkait itu, karena masyarakat kan berpatokan dengan itu. Benar.
Ya itu dari pemberitaannya sih yang salah persepsi karena kita ya setahu saya di Pertamina kita belum ada agenda untuk menghapuskan Pertalite gitu. Menghapuskan ini kan meniadakan secara keseluruhan gitu ya bahasa untuk pengertiannya ya. Iya. Kalau kita sih tidak ada untuk hal-hal yang seperti itu. Itu mungkin mispersepsi aja sih dari pemberitaan itu gitu. Mungkin yang disampaikan itu adalah peluncuran program-program yang menyarankan ke BBM yang lebih baik gitu, menghimbau aja. Tapi kalau untuk penghapusan sih tidak ada. Terus saat ini kan Pertamina lagi mengembangkan Pertasop ya, kalau tidak salah. Yes, benar. Pertasop. Iya. Nah, Bang Asrul mungkin bisa dijelaskan untuk dari sisi bisnis yang dikembangkan oleh Pertamina sendiri, bagaimana respon masyarakat dengan adanya Pertasop ini? Ya, kalau untuk Pertasop ini tingkat antusiasnya masyarakat, khususnya Kota Tarakan ini lumayan sih. Dari kita pasang-pasang iklan gitu ya untuk Pertasop dan ada brosur-brosur yang telah kita sebarkan, itu banyak peminat yang mengajukan untuk membangun Pertasop ini sendiri. Dan mungkin perlu saya sampaikan juga bahwasannya di Tarakan ini telah beroperasi ada 4 Pertasop gitu ya, yang sudah beroperasi dan ada beberapa yang sedang pembangunan gitu. Jadi untuk antusiasnya masyarakat itu ya cukup baik lah kalau untuk Pertasop ini, karena kan Pertasop ini bisa menjangkau daerah-daerah yang mungkin kurang terjangkau oleh SPBU yang ada, karena kan dia itu peletakannya memang disasar yang daerah-daerah yang jauh dari SPBU seperti itu ya. Mungkin Bang bisa dijelaskan ada persyaratan khusus nggak untuk masyarakat boleh mengelola Pertasop ini? Kalau untuk persyaratan khususnya sih harus memiliki sebidang lahan gitu ya, minimal 14 kali 15 itu sudah oke. Terus memiliki badan usaha yang legal ya, bisa CV, bisa PT, koperasi gitu. Bahkan UD juga masih bisa untuk membangun Pertasop ini sendiri. Modal yang dikeluarkan kurang lebih 250 juta kurang lebih seperti itu. 250 juta itu stasiun dengan Sudah. BBM-nya juga? Iya, sudah. Terus untuk saat ini pemohon sendiri ada berapa sih untuk mengelola Pertasop ini, Pak? Bang Asrul yang masuk di Pertamina? Ya, kalau untuk yang di Tarakan ini yang sudah masuk di kita itu sekitar ada 13 ya. Sekitar 13 pengaju gitu. Tapi beberapa masih dalam tahap evaluasi kita. Untuk yang sudah beroperasi itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya ada 4 gitu. Bang, untuk Pertasop ini khusus Pertalite atau solar juga bisa atau Pertamax aja bisa atau gimana? Jadi kalau untuk produk yang dijual ya berarti ya, produk yang dijual itu untuk jenis BBM gasoline itu Pertamax ya. Kalau untuk yang gasoilnya itu kita jualnya Dexlite namanya. Dexlite. Ini yang SETA numbernya itu lebih tinggi daripada solar gitulah, lebih oke lah gitu untuk ininya, kualitasnya Dexlite itu. Kenapa hanya fokus 2 jenis bahan bakar ini aja, Pak? Apakah memang kualitasnya bagus gitu ya? Karena kualitasnya baik gitu ya. Kita kan harapannya itu masyarakat yang daerahnya itu kurang terjangkau oleh SPBU tetap bisa menikmati BBM terbaiknya Pertamina seperti itu gitu. Jadi ya untuk cari BBM yang baik itu nggak mesti jauh gitu ya, kita kasih fasilitas yang dekat lah gitu. Mungkin dari sisi bisnis sendiri, bagaimana Pak Bang Asrul melihat ini? Apakah memang selain mitra ini juga membawa keuntungan mungkin? Apakah juga ini misi dari Pertamina untuk menciptakan wirausaha nih, wira swasta di masyarakat? Iya, benar. Jadi kalau untuk Pertasop ini sendiri, selain ini juga membuka lapangan kerja baru gitu ya, membuat ada usaha baru yang menguntungkan mitra-mitra kita yang baru bergabung. Ini juga kan ada membuka lapangan usaha baru. Tentunya dia pakai operator kan, menggunakan operator kan ya.
Kalau misalnya yang dia beroperasionalnya mungkin bisa sampai malam ya gitu kan, ada dua masyarakat yang dulu yang nganggur lah gitu bahasanya, jadi sudah mendapat pekerjaan. Itu juga salah satu manfaat yang ditimbulkan oleh si Pertasop ini sendiri gitu. Baik, Bang Azril, yang terakhir, apa nih harapannya kepada masyarakat dan pemerintah mengenai isu-isu negatif yang berkembang di masyarakat, terutama wacana penghapusan BBM jenis Pertalite ini kan bolak-balik selalu berkembang ini. Iya, benar. Gimana? Jadi ya harapan saya mungkin di sini untuk masyarakat khususnya Kota Tarakan ya, itu tolong lebih bijak dalam menerima informasi gitu. Tolong dilihat apakah memang benar, dievaluasi lagi, baru itu disebarluaskan gitu. jangan maksudnya persepsi seperti ini menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan gitu kan. Lebih bijak lagi ya. Perlu saya tegaskan juga untuk Pertalite ini memang kita belum ada penghapusan ya kayak gitu ya bahasanya ya, atau peniadaan dan segala macamnya, itu kita masih belum ada ke arah sana ya. Harapan saya masyarakat itu lebih bijak lah dalam menerima informasi dan juga bijak dalam memilih BBM kan kayak gitu. Kita sudah ada beberapa jenis BBM, ada Pertalite, Pertamax kan kayak gitu. Silahkan dipilih mana yang akan digunakan, lihat kualitasnya atau lihat kondisinya, itu silahkan saja. Mungkin itu aja Pak Rani. Jadi artinya Bang Azril ini sering ini mengklarifikasi di lapangan di masyarakat sepertinya. Ya. Banyak ya pertanyaan seperti itu. Ya, sudah cukup sering ya, memang cukup aktif sih masyarakat untuk Tarakan ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan BBM atau Pertamina ya gitu ya. Mungkin satu lagi ya, jangan lupa kalau misalnya ada yang berminat untuk bermitra dengan Pertasop, bisa langsung hubungi kontak center kita di 135, nanti akan diarahkan ke PIC-nya lah gitu. Langsung. Ya pemirsa, itulah bincang-bincang singkat kita pagi ini untuk meluruskan isu yang berkembang mengenai wacana penghapusan BBM jenis premium dan Pertalite, di mana isu itu sendiri telah dibantah dan diluruskan oleh Bang Azril Ramadan Tambunan. Baik Bang, terima kasih atas kedatangannya dan terima kasih sudah meluruskan, dengan harapan masyarakat bisa memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak. Ya pemirsa, sampai di sini keberadaan kita. Jangan lupa saksikan headline pagi berikutnya dengan tema yang menarik. Saya Roni Miranda undur diri, kembali ke rekan saya Fitria Amram.